Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayat ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Ikhwani fillah, para jamaah, bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari DKM Masjid Al-Islah dan kalian ada mengaji yang semoga mendapatkan balasan dan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya taklim rutin kita, yaitu dengan pergantian di malam Kamis pembahasan dari kitab Al-Wajibat, ya, Al-Ma'rifatu ala kulli muslim wal muslimat. Kewajiban-kewajiban, ya, buku ini membahas kewajiban-kewajiban yang harus diketahui terhadap atau bagi orang muslim dan muslimat. Alhamdulillah pada pertemuan yang keempat ini, targetnya ini adalah pembahasan terakhir dari kitab Usul Salasah. Jadi kewajiban itu kemarin di depan kita sampaikan, di sana adalah kumpulan-kumpulan dari kitab-kitab para ulama, tapi diringkas. Ya, kalau Usul Salasah sendiri sebenarnya banyak, pembahasannya mungkin butuh 1 tahun, tapi karena ini diringkas 1 bulan selesai. Nah, kita sampai ke pembahasan wa idza qila laka madinuka. Kemarin wa idza qila laka man rabbuka, mengetahui siapa rohnya. Nah, sekarang mengetahui apa agamanya. Di dalam memahami atau untuk menjawab pertanyaan ini, maka seseorang harus mengetahui ilmunya, dan hakikat dari agama Islam itu sendiri, dan mengetahui agamanya bagi seorang muslim dan muslimat itu hukumnya fardu, ya, fardu atau wajib, diwajibkan atas dirinya. Itu fardu apa? Fardu ain. Jadi semuanya seseorang mempunyai kewajiban untuk mengetahui Islam secara mendalam, bukan hanya sekedar tahu Islam sesuai dengan karena dia lahirnya dalam kondisi Islam, kemudian dirinya tidak mempelajari Islam, kemudian setelahnya menganggap Islam itu agama yang biasa-biasa saja, sehingga giroh atau semangatnya untuk mempraktekkan, untuk mengamalkan dari Islam itu sendiri berkurang. Karena apa? Pengetahuan tentang Islamnya kurang. Ya, pengetahuan tentang Islamnya kurang. Di sini disebutkan apa? Islam, artinya Islam, huwa istislam. Huwa istislam lillahi tauhid. Nah, ini pertama sini adalah Islam itu apa? Istislam. Istislam itu berserah diri. Berserah diri kepada Allah Ta'ala saja tidak, tapi berserah diri kepada Allah Ta'ala bitauhid, dengan tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal inqiyatu lahu bitta'ah, kemudian tunduk kepadanya dengan mentaatinya, wal bara'atu minal syirki wa ahlihi, kemudian berlepas diri dari macam-macam praktek kesyirikan wa ahlihi, dan juga pelakunya. Nah, ini Islam. Nah, kalau sudah sampai sini Islam kita, kalau belum, ya kita harus belajar. Kalau sudah, itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan betapa banyak seorang mengetahui Islam, apa itu Islam, dia nggak tahu apa Islamnya. Yang penting saya itu KTP-nya Islam. Saya sholat ke masjid, saya kalau Idul Fitri ya sholat di lapangan atau sholat di masjid. Saya raya juga ya berkunjung. Apakah sekedar itu aja pengetahuan Islam? Tentunya tidak. Apa yang pertama? Istislam,
berserah diri. Ad-dinu huwal istislam alladzi la yaqbalu min ahadina dinan khairan. Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya tidak diterima agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Islam. Islamnya apa? Islamnya istislam. Istislam itu apa? Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Nah, perhatikan, kalau kita mencermati beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, hampir semuanya Allah Ta'ala itu hanya memerintahkan dan tunduk bagi mereka yang Islam, bagi mereka yang beriman. Menunjukkan di sini Allah Ta'ala membiarkan. Siapa yang dibiarkan? Mereka yang belum Islam. Kalau sudah menyatakan saya Islam, maka harus istislam, harus berserah diri. Tidak menjadikan agama ini sebagai kekangan, sebagai penjara, sebagai sesuatu yang memberatkan. Maka ini ada pilihan. Kalau seandainya tidak mau diatur, ya kafirlah. Allah Ta'ala tidak melarang seseorang itu kafir. Ya. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam ini. La ikraha fid-din. Allah Ta'ala mengatakan la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan. Kalian suruh Islam tidak ada. Kalau kalian ingin kafir, kafirlah. Ingin Islam, Islamlah. Ingin musyrik, musyriklah. Tapi ya semuanya ada resikonya masing-masing. Ya ada resikonya masing-masing. Jangan dikira ketika Allah Ta'ala membiarkan seseorang musyriklah, kemudian tidak akan diminta pertanggungjawaban. Ya semua diminta pertanggungjawaban. Ya Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Ali Imran, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi atau agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Kemudian Allah juga mengatakan, wa may yattakhidh ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, kalau seandainya kalian itu nggak mau masuk agama Islam, ya berlepas diri dari Islam, kemudian memilih agama yang lain, atau kita Islam tetapi nggak mau tunduk, ya kata Allah Ta'ala, wa may yattakhidh ghairal Islam dinan. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbalu minhu, maka nggak diterima baginya apanya, semua nggak diterima oleh Allah Ta'ala, baik sedekahnya, baik amalannya, baik mungkin ibadahnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tetapi Allah Ta'ala mengancam, wa huwa fil akhirah, dirinya nanti di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi kita harus siap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak protes. Nggak perlu kita protes, nggak perlu. Sebenarnya kita itu sebenarnya tidak perlu mencari hikmah di balik perintah dari Allah Ta'ala. Kenapa sih kok sholat maghrib kok 3 rakaat? Apa hikmahnya? Kenapa sih kok puasa di bulan Ramadan 1 bulan? Apa hikmahnya? Kenapa sih harus ada haji kemudian muter-muter Ka'bah 7 kali tawaf? Apa hikmahnya? Sebenarnya ketika kita sudah tunduk terhadap Allah Ta'ala dengan tauhid, maka mencari hikmah itu bukan lagi sebagai dasar kita untuk melakukan amalan. Kadang-kadang kita apa? Hikmahnya apa saat kita harus begini? Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Banyak kan tanya, ya hikmah apa ini, apa itu. Kemudian ketika tidak bisa mencari hikmahnya, apakah kita akan berhenti melakukannya? Mungkin kita melihat ketika para sahabat diharamkan baginya, ya, untuk memakan babi. Mereka nggak ada yang nanya, apa hikmahnya ya Rasul? Kita dilarang untuk makan babi. Setelah berabad-abad baru tahu hikmahnya. Adanya cacing, mungkin cacing kita atau cacing apa yang di dalam daging babi. Ya mungkin itulah gambaran kita bahwasanya tidak semuanya syariat-syariat atau perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya diberikan kepada kita harus tahu semua hikmahnya. Apa hikmahnya musibah ini? Apa hikmahnya kita bikin? Udah, kita berserah diri aja, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Wadinul Islam salah satu maratib. Ya, dalam agama Islam itu terdiri dari 3 tingkatan.
Yang pertama Islam itu sendiri, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Wa kullu maratibah laha arkan kama la yakfi ala duna iman. Ya, dan semua itu semua dari tiga yang kita sebutkan tadi, Islam, iman, kemudian ihsan, masing-masingnya memiliki rukun. Ya, masing-masingnya memiliki rukun. Yang namanya rukun itu harus ada. Kalau seandainya nggak ada, tanpa ada udzur, maka keislamannya dilakukan. Keislamannya belum sempurna. Begitupun imannya juga belum sempurna. Begitupun ihsannya juga belum sempurna. Yang pertama Islam sendiri, tadi disebutkan Islam itu apa? Al-Islam wa Islam. Ya, itu secara bahasa. Islam secara bahasa. Kemudian kita lanjut lagi Islam dulu secara istilah. Apa itu istilah? Alladzi wal khudu lillahi ta'ala bitauhid alladzi fardullah bil ibadah. Ya, Islam secara istilah adalah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Ya, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, patuh kepadanya dengan melaksanakan perintahnya. Dengan melaksanakan perintahnya, ifradullah bil ibadah. Kemudian dirinya tidak berbuat kesyirikan. Ifradullah bil ibadah, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Itu Islam. Ya, jadi tunduk, taat. Ya, kita harus tunduk dan taat. Kemudian memiliki 5 rukun, dan rukun ini mungkin sudah sering kita sampaikan atau kita mungkin sudah hafal. Ya, rukun Islam ada berapa rukun Islam? Ada 5. Ya, ada 5. Dan di sana rukun Islam yang 5 itu bahwasanya yang benar-benar menjadikan seseorang membedakan antara dirinya yang sebelumnya kafir dan sebelumnya di muslim hanya 2, syahadat dan sholat. Dan syahadat ini, persaksian ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh, itu adalah pembukanya. Inilah yang nanti akan menjadikan dirinya kafir atau muslim. Dan benar-benar nanti ketika bahasannya akan kita bahas, di sini ada syarat la ilaha illallah ada 8. Nanti akan kita bahas di sesi sendiri tentang syarat la ilaha illallah. Nah, kemudian sholat, dan ada 2 ini. Seseorang dikatakan muslim itu ya cuma 2 ini sebenarnya, lainnya tambahan. Rasul mengatakan ya al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah wa man taraka faqad asyraka. Ya, pembeda antara diri kita dan mereka orang-orang musyrik adalah sholat, dan siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Banyak nggak orang muslim yang nggak sholat? Banyak. Maka saya itu punya ustaz yang membahas ini, saya ambil faedahnya dari beliau. Beliau itu nggak mau mengatakan orang muslim yang cuma KTP-nya saja. Beliau selalu mengatakan apa? Dia menisbatkan ke Islam, tapi bukan Islam. Kenapa bedanya coba? Seorang mungkin dari lahir, beruntungnya saja seseorang ini lahir dari rahim ibu yang muslim. Sepanjang tahunnya mungkin sholat cuma Idul Fitri saja, Jumatan pun tidak, ya taat pun nggak pernah, hal-hal yang haram diterabas. Kemudian katakan orang Islam, tentu bukan. Dia hanya menisbatkan kepada Islam, dia ngaku dirinya Islam, tetapi sama agama Islam itu sendiri tidak diakui. Mungkin ini keras, ya kita harus keras. Ya, bukan kita apa ya menyatakan oh kamu kafir secara individu, kita nggak boleh. Tetapi secara umum, orang yang nggak pernah mendirikan sholat sama sekali, ya sholat pun nggak pernah. Sekarang apa bedanya? Ya, bedanya orang muslim sama orang musyrik apa? Sholat. Ya, sekarang kalau ada orang datang, ya qadarullah memang dia lahir dari agama Islam, kemudian nggak pernah sholat, ya maka orang-orang seperti ini sebagian orang mengatakan nggak boleh menerima zakat kalau dia miskin, ya nggak boleh dimakan sesembelihannya kalau dia menyembelih,
ya nggak boleh diterima persaksiannya kalau dia bersaksi. Ini betapa kerasnya apa peraturan di dalam Islam. Maka kita harus apa? Tunduk, taat, itu namanya Islam. Kalau nggak tunduk, nggak taat, ya bukan Islam. Jadi Islam itu bukan sekedar apa? Mengakui saja. Dia harus taat dan tunduk. Kemudian rukun yang ketiga yaitu seperti zakat, puasa Ramadan dan haji, itu semua berkaitan dengan kemampuan. Nah, di sini keringanan Islam. Memberi keringanan di mana? Di sini. Kalau nggak mampu zakat, nggak usah zakat. Ya, orang kita buat makan sehari-hari aja kurang, ya nggak perlu zakat. Kemudian kalau nggak mampu puasa Ramadan, nggak usah puasa. Ada syarat lain, bayar fidyah atau sebagainya. Sakit, apakah di dalam Islam ketika orang yang sakit dipaksa untuk puasa Ramadan? Tidak. Apakah bagi orang yang mampu dipaksa untuk gaji? Tidak. Nah, maka di sini akan kelihatan bahwasanya Islam itu benar-benar sudah sangat senggang peraturannya. Gak ada yang memberatkan. Ya, tidak ada yang memberatkan. Ya, maka pernah salah seorang Arab Badui itu mendatangi Nabi, daluni, ya Rasul, daluni, tunjukkan kepadaku, ya amalan yang mana aku melakukan adkhulul jannah, bisa membuat aku masuk surga. Apa kata Rasul? Ya, nggak banyak-banyak. Antas syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi, bersaksi. Tauhid. Yang kedua apa? As-sholatu fardhu. Yang kedua, sholat apa? Yang wajib. Yang ketiga, zakat fardhu juga, zakat yang wajib. Kalau nggak mampu ya nggak usah. Kemudian apa? As-shaum Ramadan, puasa Ramadan. Udah berhenti Rasulullah ke situ. Ini syarat untuk masuk surga itu sangat mudah sekali. Maka orang Badui ini mengatakan apa? Aku tidak akan pernah menambahnya dan tidak akan pernah menguranginya. Apa kata Rasul? Kemudian ketika dia berlalu, siapa yang ingin melihat ahlul jannah, faqad hadza rajul. Maka lihatlah orang ini. Apa tadi? Syahadat, sholat, kemudian zakat kalau mampu, puasa pun kalau haji disebutkan. Haji memang berat. Tapi secara fisik manusia itu kuat Ramadan kalau nggak sakit. Maka dalam Islam ini sebenarnya tidak ada yang memberatkan. Hanya kita saja yang belum terbiasa mungkin untuk apa? Beramal. Kita belum biasa berkorban untuk Islam itu sendiri. Maka jelas benar kata Rasul, sesungguhnya umat Islam di akhir zaman itu bagaikan buih di lautan. Kalau di lautan banyak sekali tapi nggak ada kualitasnya. Ya, sebanyak buih, berapa buih di lautan? Banyak sekali. Kamu kumpulkan, kalau kita kumpulkan buih-buih itu ada beratnya kan? Nggak ada. Nah, sekarang, maka kalau kita melihat di suatu daerah, ya, mana banyak yang sholat jamaah sama enggak? Pasti banyak yang sholat jamaah. Belum lagi dia belum tentu sholat juga di rumah. Taruhlah kita sudah mereka sholat di rumah. Tapi meskipun di dalam sana ada khilaf, perbedaan ulama di dalam hukum sholat jamaah sendiri, tapi itu siap. Ya, mungkin Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, kalau ada satu udah nggak perlu lain. Ya, kalau Hambali mengatakan wajib fardu ain. Ya, mungkin ini memang ada perbedaan pendapat ulama tentang sholat jamaah, tetapi itu siap. Yang harus kita apa? Tampakkan. Yang harus kita tampakkan dalam agama Islam ini. Kemudian tingkatan yang kedua adalah iman. Ya, iman juga memiliki rukun, yaitu rukunnya ada 6. Ya, sebagaimana dalam hadis Jibril, antu minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Di dalam rukun yang 6 ini, ya, kalau Islam tadi berkaitan dengan amal jawarih, anggota badan, adapun iman berkaitan dengan amalan hati, kepercayaan. Ini tingkatannya lebih atas lagi.
Kalau orang sudah beriman, sudah pasti dia Islam. Kalau orang sudah beriman, mengimani adanya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW, ya mengimani lagi adanya malaikat, mengimani adanya rasul-rasul, mengimani adanya hari akhir, waktu mengambil qadari khairi wasyarri, dan juga mengimani adanya adil, buruk dan baik. Nah, kemudian yang ketiga ihsan. Nah, ihsan ini apa? Ihsan itu cuma ada satu rukun, tetapi memiliki dua tingkatan. Di dalam ihsan, Rasulullah SAW mengatakan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia telah melihatmu. Nah, di dalam ihsan ini ada dua tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama adalah tingkatan musyahadah. Tingkatan musyahadah. Apa itu tingkatan musyahadah? Yaitu merasa akan hadirnya Allah Ta'ala di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Merasa Allah Ta'ala hadir, seolah-olah benar-benar dia merasakan Allah Ta'ala itu di depannya, sehingga apapun yang dia lakukan akan menarik dan mengulur dan menimbang atas kehadiran Allah Ta'ala ini. Ini tingkatan yang tinggi, yang paling atas, musyahadah. Dia senantiasa merasa, ya, dia merasakan apa? Hadirnya Allah Ta'ala di depannya, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah kesehariannya. Sehingga dia mungkin kalau ibadah begitu khusyuk, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala ada di depannya. Ketika dia berjual beli, melihat seolah-olah Allah Ta'ala menyaksikan. Memang betul menyaksikan memang soalnya. Ya, ini adalah tingkatan yang pertama, musyahadah. Kemudian tingkatan yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu apa? Yaitu jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia telah melihatmu. Nah, ini kadang-kadang orang yang seperti ini, ya, dirinya sadarnya itu terakhir, sadarnya itu setelah dia merasa diawasi. Ya, itu kesadarannya bahwa Allah telah mengawasi. Misal kita membuat perumpamaan, ya, perumpamaan, ya mungkin kalau seorang bos kalau punya toko biasanya pasang CCTV, ya. Kalau bos ini bukan Allah, ya, bos ini yang mengawasi. Jadi dalam pengaplikasiannya biar mudah dipahami seperti ini. Seorang anak buah, dirinya senantiasa apa? Bekerja dengan baik karena tahu ada CCTV yang mengawasinya. Ini apa? Musyahadah. Meskipun apa? Dia nggak melihat bosnya, tapi tahu ada CCTV di sana, maka dia semangat. Nah, ini musyahadah. Kemudian yang kedua, dirinya kadang-kadang itu ingin sebelum istirahat, duduk dulu. Ada bos. Nah, baru dia nggak jadi istirahat. Dia udah punya keinginan melakukan pelanggaran. Itu namanya muraqabah. Ya, dia itu ingin melanggar sebentar, tapi ketika di tengah-tengah pelanggarannya dia tahu ada bos yang ngawasi. Nah, ini namanya apa? Muraqabah. Mana yang paling bagus? Musyahadah. Yang pertama, dirinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah, a'azalahu wa iyyakum jami'an. Ini tentang tingkatan di dalam agama Islam. Ya. Sekarang kita mungkin bertanya kepada diri kita masing-masing, sampai mana tingkatan kita? Sampai Islam, sampai iman, atau sudah sampai ihsan? Adapun kata ulama, sesungguhnya
tidak ada yang bisa sampai ihsan 100% kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, memang sangat sulit untuk sampai ihsan. Kalau seandainya dirinya benar-benar menerapkan ihsan, maksum dia, ya maksum, nggak buat dosa sama sekali. Makanya para ulama mengatakan sangat sulit untuk tingkatan ihsan yang sempurna, tapi mendekati ihsan masih bisa, ya masih bisa. Kemudian dalam agama Islam juga disebutkan tadi di sini bahwasanya al-adil Islam istislam, bahwa istislam mobil tauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian apa? Wal inqiyadu bitta'ah, tunduk dan taat kepada agama Islam itu sendiri, ya. Yaitu apa? Mentaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan memerintahkan kita semuanya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Beliau juga menyebutkan wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu apa? Bara'. Apa itu bara'? Berlepas diri atau membenci. Jadi kesempurnaan Islam seseorang, dirinya harus berlepas diri kepada siapa? Minasyirk, dari kesyirikan. Kalau seandainya kita sudah Islam, tadi sudah inqiyad bitta'ah, kita sudah taat tunduk, ya, kemudian kita sudah istislam, menyerahkan diri, tetapi ada kesyirikan di depan kita, biarin. Hatinya pun nggak merasa terganggu. Nah, ini Islamnya masih kurang. Minimal apa? Hati kita. Kalau kita nggak bisa mendakwahi, kita nggak bisa mencegah, minimal hati kita itu bersuara. Aku nggak suka seperti ini. Ya. Aku nggak suka, aku nggak senang perbuatan seperti ini. Ini apa? Barok minasyirk wa ahlihi. Bukan hanya kesyirikannya yang harus kita jauhi, bukan hanya kesyirikannya yang kita harus benci, yang harus kita berlepas diri, wa ahlihi, dan juga pelakunya. Ya, adapun ini memang bahasa ini nanti lebih terperinci lagi. Ya, nggak mungkin akan kita sampaikan dalam kajian satu sesi ini. Yang penting apa? Intinya kita itu benar-benar melepas, membenci kesyirikan dan juga apa? Para pelaku kesyirikan. Meskipun resikonya ada, pasti resikonya itu ada. Nah, namanya seseorang itu berdakwah, mengajak, pasti menanggung resiko. Sebaik apapun seseorang, ketika mengajak pasti dia menanggung resiko. Kita lihat kisahnya Rasulullah SAW ketika pertama mendakwahkan Islam, yang Islam sesungguhnya. Rasul dulu dijuluki sebagai apa? Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya, gak pernah bohong sekalipun. Maka sampai dijuluki apa? Al-Amin. Omongannya selalu jujur, gak pernah bohong sekalipun. Maka di tahun ketiga kenabian, Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Naik ke Bukit Sofa, kemudian mengumumkan ayuhan nas, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muthalib, ya masyarakat Quraisy, semua diumumkan. Sampai Abu Lahab apa? Datang, itu ada apa? Muhammad ada apa? Apa kemudian kata Rasul? Kalau seandainya saya kabarkan di balik bukit ini ada tentara yang akan menghancurkan kalian, yang akan menyerang kalian di kota Mekah, kalian percaya? Percaya. Karena kami nggak pernah mendapatimu sebagai orang apa? Orang yang dusta. Percaya. Kemudian apa kata Rasul? Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, yang akan menyelamatkan kalian dari apa? Di akhir nanti, di akhirat nanti. Apa kata orang-orang Quraisy? Langsung ketika itu mengatakan tabban lak Abu Lahab, sambil nuding tangannya, celaka kamu Muhammad, celaka. Nah,
sebelum nuzul turunnya surat Al-Lahab. Maka Allah langsung membalas tabat yada abi lahabim wa tab. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Karena untuk menunjuk Nabi tadi. Di sini apa faedahnya? Itulah Nabi. Ketika sebelumnya dilulukan menjadi orang baik, ketika mengajarkan, mengajak kepada tauhid, dimusuhi. Jadi jangan berharap ketika kita mengenal tauhid, kemudian mengajarkan tauhid kok akan aman-aman saja. Pasti ada seleksi di sana, seleksi alam yang mungkin sebelumnya suka kita nggak jadi suka, yang sebelumnya teman dekat mungkin jadi musuh. Ya sama antara Abu Lahab sama maksud bagaimana dekatnya antara ponakan sama paman, musuh. Kenapa? Dakwah tauhid. Dan mungkin seseorang yang tadinya teman biasa menjadi teman sangat dekat sekali. Bagaimana antara Muhammad SAW dengan Abu Bakar? Jadi dakwah tauhid ini bukan dakwah apa? Bukan dakwah yang memecah belah, tapi dakwah seleksi. Mana benar-benar yang mau tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala dan bara'atun minasyirki wa ahlihi. Ya, yang mau melepaskan diri dari apa? Bara'atun minasyirki wa ahlihi. Dari kesyirikan dan ahlinya. Itu dakwah apa? Tentang Islam. Maka kita harus apa? Berani mengungkapkan ya sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Nah, kita mungkin baru tahu sedikit, kemudian kita naik mimbar, kemudian kita ke pasar atau kemana langsung mengatakan ini syirik sebagainya. Itu juga nggak boleh. Ya, harus ada hikmah di dalam berdakwah juga. Ya, harus ada hikmah juga. Tapi intinya kita harus menyampaikan bahwa tindak syirki wa ahlihi. Kemudian ikhwan fillah assalamualaikum jami'an. Islam yang hadir, bahwasanya Islam itu ya itu adalah agama yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Jadi Islam itu bukan agama yang baru. Islam itu bukan hanya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini juga harus kita ketahui bahwa Islam itu terbagi jadi dua, Islam kauni dan Islam syar'i. Apa itu Islam kauni? Islam kauni adalah Islam yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Maka sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai datangnya Nabi Nuh, Islam itu benar-benar murni, tidak ada kesyirikan sama sekali. Ya, tidak ada kesyirikan. Maka antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Islamnya itu semuanya murni. Hanya ada maksiat-maksiat, dosa-dosa besar, tidak ada dosa kesyirikan. Maka sudah dijamin orang-orang yang hidup antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh, mereka semua ahli surga. Meskipun ada anaknya Nabi Adam yang menanggung dosa pembunuhan sampai akhir kiamat, tapi dia nggak perlu berbuat syirik. Ya nggak berbuat syirik. Karena nggak ada kesyirikan waktu itu. Semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru datanglah siapa? Nabi Nuh alaihissalam, umatnya dan baru ada kesyirikan. Maka Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh, bukan Nabi Adam. Nah, Rasul itu apa? Menyampaikan wahyu terbaru, memberantas kesyirikan. Apa tujuan Rasul itu? Nah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ana ulan nasa bisa Maryam di dunia wal akhirah. Aku adalah orang yang terbaik, ya. Ulas Maryam di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wal anbiya ikhwah. Nah, kata Rasul, wal anbiya ikhwah. Para nabi itu saudara, la'alatu ummatuhum syatta wa dinuhum wahidah. Ya, ibu-ibu mereka itu ya, ibu mereka itu berbeda-beda, wa dinuhum wahidah. Dan agama mereka itu satu. Apa maksudnya ibu-ibu itu ummatuhum? Maksudnya syariat. Antara Nabi Adam sama Nabi Isa, syariatnya beda-beda. Bisa jadi syariat di zamannya Nabi Musa alaihissalam haram, di zaman kita halal. Ya seperti berburu di hari Sabtu haram bagi umatnya Nabi Musa. Nabi dalam Islam mau berburu kapanpun boleh. Ya, ini contoh syariat. Tetapi apa? Akidah mereka
tauhid mereka sama, semua menyeru anta'budallah, yaitu apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya Islam apa? Islam syar'i. Nah, kalau yang Islam kauni apa? Islam kauni itu tandanya adalah tunduk semuanya, baik yang muslim, yang musyrik, yang kafir atau yang non Islam, itu secara hakikat mereka adalah Islam kauni, yang mereka semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan in kana min samawati wal ard illa ati rahmanu abdan. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi illa ati rahman abdan, kecuali pasti mereka mendatangi Ar-Rahman abdan sebagai hamba. Gak bisa mengelak, gak bisa keluar dari ketentuan Allah Ta'ala, baik yang kafir maupun yang muslim, baik yang muslim maupun yang non muslim, semua mereka tunduk. Ini namanya Pak Islam kauni. Nah, Islam syar'i tadi yang kita sebutkan. Nah, Islam syar'i sendiri ada dua jenis. Islam syar'i yang pertama seluruh nabi itu Islam. Kemudian Islam yang khusus bil khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Islam syar'i yang khusus dengan khusus, yaitu yang ada di dalam agama yang kita peluk saat ini, agama yang kita percayai saat ini, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya mana? Perhatikan di sini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul baghdha adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minuna billahi wahdah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu menerangkan tentang adanya uswah, adanya suri tauladan, dan suri tauladan bagi, yaitu untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada suri tauladan untuk kalian semuanya pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya id qalu liqaumihim inna bara'u minkum, sungguh kami berlepas diri minkum, dari kalian. Nah, ini dari kalian, umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari kalian. Siapa ini? Umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa berbuat kesyirikan. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu, dan kami mengingkari yang telah nyata antara kami dan kamu adalah permusuhan, adawah wal baghdha abadan, selamanya ada permusuhan antara muslim dan kafir selamanya, hatta tu'minuna billah, sampai kamu menyatakan aku sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah akhir dari permusuhan. Kita sebutkan sedikit ini ya. Inilah akhir permusuhan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman adalah apa? Hatta tu'minuna billah wahdah, sampai kalian benar-benar apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdah, hanya kepada Allah Ta'ala. Inilah apa? Akhir dari permusuhan umat Islam dan non Islam. Kalau belum ada keimanan, maka permusuhan itu akan senantiasa ada, akan senantiasa terus ada. Maka kita jangan terlena dilakukan dengan mereka. Apapun kondisinya, kita harus berpegang teguh dengan agama kita. Mari kita sama-sama mungkin berpegang teguh dengan agama Islam dengan baik, yang segemerlap apapun yang mereka lakukan, bahwasanya mereka punya misi, yaitu
menghancurkan keyakinan-keyakinan kita supaya ikut kepada mereka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin. Maka jangan mencari agama selain agama Islam. Sebagaimana tadi di depan sudah kita sebutkan, inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala hanyalah Islam. Berarti di sini menunjukkan agama dulu yang dianut orang Yahudi dan agama dulu yang dianut oleh orang Nasrani, dengan datangnya Islam maka dihapus. Ya, maka dihapus, tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga dalam firman yang lainnya, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi khairal Islam dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya semuanya, baik agamanya, amalnya, ataupun ibadah-ibadahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka dari sini kita ambilkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan aslim taslam. Nah, di sini pendek, tapi maknanya bagus. Aslim taslam. Apa maknanya? Artinya adalah masuk Islamlah, niscaya engkau selamat. Dan jadi kunci satu-satunya orang selamat di dunia dan fil akhirah adalah masuk agama Islam. Ya, jadi ini kuncinya. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat nanti, yaitu kita beragama Islam terlebih dahulu. Dengan Islam seperti apa? Dengan Islam yaitu tadi ya istislam, tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang poin yang kedua, Islam seseorang itu harus murni tunduk pada syariat Allah Ta'ala, bukan hanya sekedar Islam. Fala rabbaka la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fihi anfusihim harajan mimma qadaita wa tusallimu taslima. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, ya, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Yaitu Nabi Muhammad dijadikan hakim, dijadikan penentu, dijadikan penyelesai masalah. Apapun perselisihannya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, lalu mereka tidak merasa keberatan terhadap keputusanmu. Nah, ini yang jadi apa? Salah satu kemurnian Islam seseorang mengambil Nabi Muhammad sebagai hakim, sebagai penentu hukum-hukum, dan tidak merasa berat terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Watusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, jadi ini poin yang kedua, bahwasanya Islam yaitu dia harus tunduk pada syariat Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala di sini mengatakan Nabi Muhammad, bukan dirinya? Karena pada hakikatnya ketaatan yang kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW, hakikatnya juga mentaati siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salah satu firman yang Allah mengatakan, la yantiqu 'anil hawa illa apa? Lupa saya. Illa wahyu yuha, ya. Ini kelemahan. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dari hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisan Rasul itu adalah wahyu yang diwahyukan, menunjukkan semuanya syariat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus tunduk, pasrah, menerima
dengan lapang dada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala juga mengatakan, ini ayat sebagai ulama mengatakan ini ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang seluruhnya, dan juga termasuk kita semuanya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Ta'ala, fattabi'uni. Apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad SAW. Nah, jadi poinnya mengikuti Rasul adalah mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak bisa dipisahkan. Saya hanya ikut Allah Ta'ala, nggak ikut Rasul, tidak bisa. Jadi ini adalah poin Islam yang kedua, yang murni adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana insya Allah besok akan kita bahas siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Islam yang murni, yang seharusnya Islam yang benar, yang ketiga adalah harus berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Ya, harus berlepas dari syirik dan pelakunya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an ibudullah wastanibu taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Ini Allah Ta'ala mengatakan setiap umat pasti ada rasulnya. Maka rasul itu jumlahnya banyak. Sebagian orang mengatakan bahwasanya rasul itu ada 250 sampai 275 rasul. Adapun nabi itu jumlahnya 125.000 nabi. Ya, jadi jangan dikira rasul cuma 5, nabi cuma 25. Itu yang kita ketahui. Ya, adapun seperti ada Nabi Daniel dan sebagainya itu ada, dan Nabi Khidir. Yang mana Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya rasul-rasul ini itu diutus untuk mereka setiap umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasulan. Seorang rasul, apa tujuannya? Anibudullah, untuk menyembah Allah Ta'ala. Jadi dakwah intinya rasul anibudullah, mengajak untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Dan ini juga dakwah intinya para pendakwah, harus seperti ini. Bukan hanya cuma menyampaikan fadilatul amal saja, menyampaikan hukum fikih saja, menyampaikan halal haram saja, tapi nggak pernah menyinggung masalah tauhid, nggak pernah menyinggung masalah syirik, takut mungkin kehilangan jamaahnya atau mungkin belum selesai sebagainya. Tentunya ini tidak dibenarkan, karena Rasul dakwah selama 13 tahun awal, apa yang Rasul dakwahkan? Tauhid. Ya, tauhid, dan ciri-ciri dakwah yang benar dimulainya dari tauhid. Nanti asal tauhid terus menerus, karena inilah yang nanti akan menyelamatkan manusia. Ya, tauhid yang benar atau salah, kalau benar ya dia akan diganjar dengan surga, salah akan diganjar dengan neraka. Ya, jadi poin yang ketiga ini, seseorang muslim hendaknya dia itu barok, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Ikhwanifilah, alhamdulillah jami'an. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, karena kondisi juga masih kurang sehat. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, kami persilahkan untuk bertanya. Seperti biasa ya, nggak tanya itu ada dua kondisi, nggak paham banget atau nggak paham sama sekali. Apa tadi yang saya sampaikan ya, nggak paham sama sekali, sehingga apa yang perlu ditanya Ustaz? Nggak ada. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertanya terkait dengan apa yang dikatakan tadi, bahwasanya orang Islam yang tidak sholat tidak wajib menerima zakat. Apakah ada pendapat lain terkait dengan itu? Ya, jadi untuk orang Islam yang tidak sholat, ini hanya anjuran, ya, anjuran dari beberapa ulama untuk tidak diberikan zakat sebagai apa? Tahdir,
memberikan peringatan. Ya, jadi biar mereka mau sholat, biar mereka dapat zakat, maka dia sholat dulu. Tetapi kalau seandainya dirinya tetap dapat zakat, mungkin dari panitia atau apa, benar dia nggak sholat, sah nggak zakatnya? Sah. Ya, tetap sah meskipun diberikan kepada orang-orang yang nggak pernah sholat. Bahkan sebagian ulama mengatakan zakat juga boleh diberikan kepada orang non muslim. Ya, seperti itu. Jadi untuk memberikan peringatan, ya tahdir, ya supaya dia kembali ke jalan Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Tadi biar dia kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuannya itu harus ikhlas juga, bukan tujuannya di atas apa? Kebencian. Wah, benci saya, tidak. Tapi harus tujuannya apa? Sayang, supaya dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Allah Ta'ala besar. Yang lainnya? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.